Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyusun atau membahas bagaimana cara menyusun RPP satu halaman. Di mana RPP satu halaman ini kita lihat acuannya atau regulasinya berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, sebelum kita akan mencoba bersama-sama menyusun RPP satu halaman ini, alangkah lebih baiknya kita akan melihat terlebih dahulu Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini. Nah, jadi di tahun 2019 Mendikbud itu mengeluarkan surat edaran itu terkait dengan penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau penyederhanaan RPP yang tadinya itu di peraturan sebelumnya ada 13 komponen menjadi 3 komponen. Ini kita baca terlebih dahulu. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013, surat edaran dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, poin pertama dari surat edaran ini adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Jadi ini prinsipnya adalah efisien, itu membuatnya tidak harus membutuhkan waktu yang sangat lama ya, efektif, dapat kita gunakan sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran dan berorientasi pada murid. Kemudian poin yang kedua, bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi yang wajib ada di RPP satu lembar ini hanya 3 komponen ini ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya itu bersifat sebagai pelengkap. Ya, ini jadi makanya disebut juga sebagai RPP 3 komponen karena komponennya hanya 3, tujuan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Kemudian poin yang ketiga dari surat edaran ini adalah sekolah atau kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Nah, jadi RPP-nya ini tidak ada format khusus. Jadi kita diberikan kebebasan untuk memilih, membuat, dan menggunakan format, bahkan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Kemudian yang keempat, adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan. Misalkan kita sudah membuat RPP yang 13 komponen, maka itu masih bisa digunakan dan dapat pula disesuaikan. Ada 2 pilihan, bisa tetap digunakan atau disesuaikan dengan ketentuan yang dimaksud di poin 1, 2, dan 3. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi ini regulasi yang kita ambil atau peraturan yang kita ambil untuk menyusun RPP satu halaman ini. Nah, untuk menyusun RPP satu halaman, tadi seperti yang telah kita baca, yang terpenting itu adalah tujuan pembelajaran, yang ini ya, kemudian kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Tapi rasanya kurang pas ya kalau misalkan kita tidak menambahkan identitas, seperti satuan pendidikan ya, kemudian mata pelajarannya, kelasnya, semesternya, materi pokok, dan alokasi waktu. Jadi ini sebagai tambahan dan ini juga diperbolehkan. Kemudian untuk lebih jelas lagi saya tambahkan di sini kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang di materi pokok hakikat fisika. Ini kompetensi dasar. Ini juga tambahan. Jadi ingat tadi yang wajibnya itu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Kemudian di bawahnya seperti biasa ya, legalitas kita bubuhkan tanda tangan dari guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Oke, kita coba susun RPP ini.
Silahkan bisa di skip dulu videonya. Bisa Bapak Ibu buat dulu format seperti ini, atau nanti saya berikan di kolom deskripsi ya. Oke, saya ambil kompetensi dasarnya ini dari KIKD. Itu kompetensi dasar untuk pengetahuannya, menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian untuk keterampilannya 4.1, membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Oke, kita buat tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran ini tentu disesuaikan dengan materi yang ingin disampaikan ya. Misalkan ini untuk materi hakikat fisika, tujuannya itu yang pertama, siswa mampu menjelaskan, karena di sini juga kata operasionalnya itu menjelaskan ya, maka ini kita juga ambil, berarti tingkat kata operasional itu tidak boleh lebih dari menjelaskan. Siswa mampu menjelaskan ini kalau tidak salah C2 ya, berarti kita ambil tujuan pembelajarannya ini di C2 atau di C1 ya, yang setara atau lebih bawah, tidak boleh lebih dari KD-nya. Siswa mampu menjelaskan misalkan nih hakikat ilmu fisika. Kemudian yang kedua, di hakikat ilmu fisika itu ada sebagai produk, proses, dan sikap. Maka di sini kita tuliskan tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan hakikat fisika sebagai produk, proses, dan sikap. Jadi ini disesuaikan dengan mata pelajaran atau materi pokoknya. Kemudian yang ketiga, saya tambahkan nih, siswa mampu menjelaskan aplikasi dari ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini ya, pertemuan pertama di hakikat fisika. Kemudian kegiatan pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pendahuluan ini seperti biasa ya, mungkin kita bisa menyampaikan tujuan, mengecek kehadiran, membuka pembelajaran dengan berdoa dan sebagainya. Ini kita misalkan karena ini juga RPP ini digunakan untuk pembelajaran daring ya, maka kegiatan pendahuluannya ini yang pertama, guru dan siswa bertatap muka melalui aplikasi Microsoft Teams. Oke, karena kita menggunakan ini ya di dalam video pembelajaran saat pembelajaran online atau daring. Kemudian yang kedua, pendahuluannya membuka kegiatan pembelajaran dengan salam, kemudian hamdalah, sholawat, dan berdoa. Ini juga untuk sebagai pembiasaan sikap spiritual ya. Kemudian yang ketiga, pendahuluannya guru mengecek kehadiran ya, mengecek kehadiran, juga boleh bisa bertanya kabar ya, bertanya kabar siswa dan memberikan persepsi serta motivasi. Kemudian yang keempat, jangan lupa juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini penting ya kita sampaikan di pendahuluan. Kemudian kegiatan intinya,
Itu diskusi ya, diskusi. Siswa mendiskusikan pengertian dari ilmu fisika. Kemudian kegiatan yang kedua, siswa mendiskusikan hakikat ilmu fisika. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan, siswa mendiskusikan hakikat fisika sebagai produk, sikap, dan produk, proses, dan sikap ya. Proses dan sikap. Ini semuanya kita lakukan saat di video pembelajaran ya, live teaching. Kemudian setelah itu, yang keempat, siswa mendiskusikan aplikasi ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini juga siswa mengamati sekitar dan melihat apakah ada penerapan fisika di sekitarnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, siswa mencari aplikasi fisika di berbagai bidang dan mencari informasi, bisa di internet ya, konsep fisika yang digunakan dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian yang terakhir, siswa mempresentasikan hasil pencariannya atau hasil tugasnya ini, mencari aplikasi fisika di berbagai bidang. Ini hasil pengumpulan informasi atau hasil kerjanya saja ya, biar lebih mudah. Oke, ini kegiatan intinya. Untuk kegiatan pendahuluan inti sebenarnya disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing ya. Kemudian penutupnya, ini misalkan guru memberikan kesimpulan terkait materi pelajaran. Kemudian selanjutnya bisa juga untuk menutup ini, guru menyampaikan materi pelajaran pertemuan selanjutnya. Dan yang ketiga, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan hamdalah, sholawat, dan doa penutup majelis. Oke, ini sudah selesai untuk kegiatan pembelajarannya. Kita berlanjut ke penilaian pembelajaran.
Nah, penilaian pembelajaran ini ada penilaian pertama, penilaian pengetahuan. Pertama ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini kalau kita lihat di kegiatan pembelajarannya, kan di sini ada terkait dengan ilmu fisika, hakikat fisika, kemudian ada aplikasi juga ya. Jadi di sini pengetahuannya kita bisa menggunakan tes lisan ya, lisan, bisa juga nanti memberikan post test atau tes tulis ya, tes tulis tentang hakikat fisika dan aplikasi ilmu fisika dalam kehidupan. Oke. Kemudian untuk penilaian keterampilannya, kita bisa dengan observasi ya, observasi saat presentasi siswa misalnya, presentasi siswa, bisa juga observasi saat siswa mengumpulkan informasi di internet, observasi saat siswa mengumpulkan informasi. Kemudian untuk yang ketiga, sikapnya, kita bisa observasi saat kegiatan pembelajaran ya, di kegiatan pembelajaran. Kemudian kita bisa tulis di jurnal guru ya, catatan kita. Oke, ini udah selesai. Kita membuat RPP 1 halaman. Ini sekali lagi formatnya bebas ya, karena kita diberikan kebebasan di surat edaran yang telah tadi kita baca. Yang penting di dalam RPP ini mencakup tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jangan lupa juga diberikan dibubuhkan tanda tangan mata guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Oke, baik, semoga bisa dipahami dalam penyusunan RPP ini dan semoga bermanfaat. Jika ada yang kesalahan atau kekeliruan bisa disampaikan di kolom komentar seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.